Yo bangun, 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 jangan malas-malas, bikin apa saja, yang penting jadi. Ada yang lagi diem, ada yang lagi bengong, ada yang lagi ngelamun, nggak taunya perutnya mules. La la la, 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 la la la. Itu tadi penampilan 3 pengamen jalanan yang kisah mereka diangkat ke layar putih dalam sebuah film yang diberi judul Jalanan. Mereka adalah Ho, Boni, dan Titi. Kita tahu bahwa kehidupan jalanan itu keras, kejam, mengerikan. Ya, baru-baru ini seorang bocah umur 3,5 tahun dianiaya oleh pengamen yang mengaku ayahnya. Kemudian setelah sekarat ditinggalkan atau digeletakkan begitu saja di halte bus. Kita juga ingat cerita tentang robot gedek, di mana dia mensodomi atau menyodomi sejumlah anak-anak jalanan. Dan banyak lagi kisah perkosaan anak-anak, ya, kekerasan terhadap anak-anak. Itu merupakan cermin betapa kehidupan di jalanan sangat keras. Tapi hari ini sebelum saya bercerita tentang kisah 3 pengamen jalanan ini, saya ingin mengundang seorang pengamat sosial dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Baru-baru ini kan kita kembali dikejutkan oleh peristiwa seorang bocah baru umur 3,5 tahun yang dianiaya oleh seorang pria dewasa, ya. Kemudian sekarat ditinggalkan di halte bus. Tapi ini kan terulang setiap tahun dan kita selalu terkejut. Boleh tahu apa persoalan di jalanan yang Anda lihat yang menjadi permasalahan bangsa ini? Sebenarnya dari peristiwa itu bangsa ini tidak mau belajar, ya. Karena kita ingat tahun 80-an saya kira sebuah tragedi di dalam rumah tangga juga, kasus Hari Anggara misalnya, ya. Yang difilmkan dan sebagainya. Itu kan bentuk sebuah kejahatan terhadap anak yang justru kita tidak pernah belajar. Memang dunia jalanan itu keras, semua orang tahu itu. Tetapi itu salah satu bentuk perlawanan dari masyarakat, sekelompok masyarakat terhadap kemapanan yang sesungguhnya itu hak milik mereka. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum kita lanjutkan, karena udah mulai mengerikan ini. Betul. Anda menceritakannya dengan cara yang mengerikan juga menurut saya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Kepalaku mau pecah, emosi mau tumpah, kota ini parah. Jalan macet bikin gerak, di kaki gedung bongah, injak siapa yang kalah. Aku tak cepat bisa kota metropolitan. Hidup di kota besar tentu sangatlah menyenangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Namun hal ini berbeda dengan mereka yang tidak memiliki daya upaya. Akibatnya, hidup di kota besar menjadi sebuah beban bagi mereka. Lihat saja anak-anak yang hidup menghiasi jalan-jalan di kota besar ini. Mudahnya mendapatkan rupiah secara instan justru menambah kesuburan sebuah kompleksitas persoalan sosial di Indonesia. Banyak kasus yang menunjukkan meningkatnya penganiayaan terhadap anak. Anak yang mulai mengalami tekanan batin akibat kekerasan fisik, juga pelecehan seksual, baik oleh keluarga sendiri, teman, maupun orang lain di jalan. Secara psikologis, sebagian besar anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan tertinggal. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sehingga rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, ketimpangan gender, dan perdagangan anak. Selain itu,
Emosi dan mental yang labil ditunjang penampilan kumuh sering menimbulkan kesan pembuat onar, suka mencuri dan menjadi sampah masyarakat. Namun di balik semua pencitraan negatif yang melekat, mereka yang hidup di jalan tak dapat dipungkiri bahwa mereka juga adalah generasi penerus bangsa di masa mendatang. Bung Aris, dari data Komisi Perlindungan Anak, apakah kasus-kasus kekerasan terhadap anak di jalanan ini meningkat atau menurun dari tahun ke tahun? Justru terus meningkat. Kalau 2010 misalnya pengalaman empirik kita terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak itu ada sekitar 2000-an kasus. Tetapi di situ ada 42% itu kejahatan seksual. Ya, selebihnya adalah kejahatan fisik, verbal, penelantaran dan seterusnya. Lalu kemudian meningkat di 2011 itu 2.400 kasus. Itu cukup mengerikan. Kejahatan seksualnya meningkat 58%. Itu di seluruh Indonesia, di kota-kota besar? Tidak, itu hanya pengalaman yang dilaporkan. Kalau data nasional itu bisa mencapai 21 juta, ya. 21 juta? Iya, karena kekerasan itu sudah bukan lagi hal yang seolah-olah itu tidak biasa, tapi sudah menjadi biasa, gitu. Nah, ini menarik. Tadi Anda mengatakan bahwa kita ini bangsa yang tidak mau belajar dari pengalaman. Kita kan punya banyak orang pandai, ya, sarjana, doktor, profesor. Tapi kenapa untuk menyelesaikan masalah anak jalanan ini kok dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan yang membuat kita berharap bahwa persoalan ini akan selesai? Karena kita tidak mau mengimplementasikan janji kita sebagai janji bangsa. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Tetapi siapa negara itu, siapa pemerintah itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Wakil rakyat kita apakah memperjuangkan pasal 34? Menurut Anda? Tidak, karena pendekatannya selalu mengatakan itu mengganggu ketertiban umum, maka perlu diatur dengan peraturan daerah. Maka mereka tidak boleh dan tidak berhak untuk hidup di jalan, tetapi dia harus digaruk. Istilah jalanan, ya, digaruk, dimasukkan di panti-panti, bahkan disuruh pulang ke kampungnya. Jadi menurut Anda perda-perda yang ada di beberapa kota besar itu tidak efektif untuk mengatasi tidak efektif karena dia pendekatan kriminal. Tidak ada di situ misalnya tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Sebagai tanggung jawab sosial saya, kalau saya hari ini bisa makan nasi bungkus, tapi anak jalanan yang saya lihat tidak bisa nasi bungkus, saya kasih, apa salahnya di situ? Ini sebagai social responsibility kita semua, gitu. Tetapi itu diatur oleh perda. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu dianggap pidana. Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak itu hidup di jalan. Itu selalu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dan semua juga masyarakat menggunakan stigma anak-anak jalanan atau orang yang berada di jalanan adalah nakal. Anda menceritakannya kok penuh kemarahan, ya? Iya, saya harus marah terhadap ini. Saya tidak mau tertawa dengan ini. Karena ini adalah serius, gitu. Karena anak jalanan itu sangat-sangat rentan terhadap segala bentuk eksploitasi dan penelantaran. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Orang-orang yang paham betul, yang kalangan terdidik. Tapi kan mereka digaruk, kemudian dimasukkan ke panti sosial, dilatih, ya. Ada pelatihan-pelatihan agar mereka nanti waktu keluar dari panti sosial, mereka bisa mencari nafkah, mencari kehidupan yang lebih baik dengan keterampilan mereka dapat. Tapi kenapa kok kemudian mereka kembali ke jalan lagi? Karena itu diberikan programnya bukan berdasarkan kebutuhan. Bukan menjawab persoalan akar mereka. Need assessment-nya atau pemetaannya itu berdasarkan obsesi program. Jadi kalau kita misalnya mengatakan anak jalanan ini lebih baik tinggal di rumah, belum tentu anak jalanan itu merasa lebih enak di rumah. Berarti jawabannya bukan memindahkan dia ke rumah. Tapi mungkin ada pemetaannya dia tidak membutuhkan rumah, tetapi membutuhkan keluarga alternatif misalnya. Jadi need assessment-nya itu harus jelas. Baik, ini semakin mengerikan ini saya lihat. Jujur aja semakin takut saya. Tapi kan beberapa kota besar, ya, termasuk Jakarta, mencoba membatasi masuknya orang-orang dari daerah untuk mencari nafkah di ibu kota. Karena dianggap sudah sesak dan mereka tidak punya keterampilan. Karena itu mereka coba ditahan, dipagarin agar tidak masuk ke Jakarta. Apakah ini juga menurut Anda tidak efektif? Sangat tidak efektif. Jakarta itu adalah gula. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi pendekatannya bukan adalah menghilangkan gula itu supaya orang tidak masuk. Ya. Oh, ini diskriminatif. Harusnya? Saya bercita-cita sejak kecil datang ke Jakarta, Bung Andi.
Wah, Anda termasuk membuat kami semua jadi ala jalanan ini. Jadi tidak ada larangan karena seluruh wilayah hukum Indonesia itu saya berhak menjalani itu. Oleh karena itu menurut saya ini harus diubah paradigma itu. Anak jalanan atau orang yang bekerja di jalan itu adalah orang ciptaan Tuhan. Baik, sebelum Anda marah-marah lebih panjang lagi, ya ada baiknya kita rehat sejenak karena habis ini saya ingin tahu juga apakah anak-anak yang dari sejak kecil sudah hidup di jalanan, berapa persen yang masih akan tetap di jalanan dan berapa persen yang bisa dientaskan untuk kehidupan yang lebih baik. Ikuti terus Kick Andy. Ya, Bung Aris, kami semua tentu ingin tahu, anak-anak yang sejak kecil berada di jalanan, apakah seumur hidup mereka akan berada di jalanan, atau berapa persen yang bisa diselamatkan, dan berapa persen dari pengalaman atau data yang Anda miliki yang akan tetap di jalan sampai dia mati? Kalau dia lihat jumlahnya dari tahun ke tahun itu meningkat, itu artinya bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa mereka menganggap komunitas itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari hidupnya. Kalau pendekatannya salah, maka mereka akan merasakan bahwa di jalan itu baik. Nah, oleh karena itu menurut saya, tentu hidup di jalanan itu siapapun orang pasti mengatakan tidak baik. Hidup di rumah itu yang lebih baik. Nah, ini menurut saya pendekatan yang menurut saya yang harus dievaluasi. Saya berulang sekali lagi karena selalu kita menyelesaikan masalah itu dengan seolah-olah menyelesaikan dengan pendidikan kriminal itu selesai. Tangkap, garut, simpan. Seolah-olah itu seperti itu. Nah, bagi anak jalanan itu justru perlawanan. Dan mereka sangat-sangat kreatif. Ketika ada kantip, mereka sudah duluan lari. Kreatif itu ya? Kreatif, inovatif, kreatif gitu. Ya kan? Lalu kemudian kita selalu menganggap mereka itu, kita kasihan pada mereka. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita atau kehidupan saya tidak akan mampu ketika saya lapar ambil kecek-kecek langsung untuk makan. Tapi mereka mampu. Dia lakukan itu ketika lapar, dia tidak tergantung pada orang lain. Ambil saja tutup-tutup botol, kecek-kecek, makan hari ini. Itu surplus, itu yang harus dihargai. Mereka tidak bergantung kepada orang lain. Dan tidak korupsi. Dan tidak korupsi, tentu uang mereka korupsi. Ya. Saya banyak mendengar tapi tidak pernah memahami dan tidak pernah melihat apakah benar anak-anak ini diatur oleh mafia yang ada di antara mereka dan mereka dipekerjakan. Apa betul itu? Ini kan digeneralisir gitu ya. Ada peristiwa itu, tetapi seringkali generalisir supaya apa? Supaya anak yang berada di jalanan itu harus dihapus begitu saja gitu dengan itu pendekatan yang maunya diberikan kepada mereka. Saya mengatakan ya selalu jujur, saya tidak setuju anak itu hidup di jalanan, betul. Iya. Kalau negara bertanggung jawab. Bung Andi, ini penting ini. Nah, saya melihat juga banyak anak perempuan di jalanan ya. Mengapa mereka bisa survive, bisa bertahan hidup di tengah kekerasan yang terjadi di jalanan? Solidaritas mereka, Bung Andi, cukup tinggi. Di antara mereka tidak akan pernah kelaparan. Mereka saling subsidi. Saling subsidi? Iya, saling mensubsidi. Maksudnya? Mensubsidi, kalau hari ini dia sakit tidak bisa ngamen, berarti kan tidak bisa makan. Oh, subsidi dari temannya untuk bisa beli nasi goreng atau beli nasi bungkus. Artinya solidaritas mereka cukup tinggi. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa itu merupakan sebuah komunitas perlawanan sosial. Jadi pendekatannya juga harus pendekatan yang struktural gitu loh. Ini bukan hanya sekedar penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seperti program sekarang kan, seolah-olah orang yang di jalanan itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oh bukan. Ini dampak dari kemiskinan struktural karena korupsi di mana-mana. Mereka punya hak untuk makan, tapi dikorupsi. Ini kan hubungannya itu bisa kita tarik gitu. Oleh karena itu menurut saya, kalau kita mau mengatakan zero anak jalanan di Indonesia, pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, tetapi kalau itu pendekatannya kriminal akan gagal. Iya. Menarik ya. Jadi koruptor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap semakin banyaknya anak-anak di jalanan ya. Betul. Mungkin salah satu hukumannya koruptor itu dimiskinkan dan kemudian disuruh jadi orang jalanan. Ya bisa. Menarik ya. Suruh gapu jalanan dan sebagainya gitu kan. Baik. Iya. Nah,
Tadi Anda mengatakan pendekatan kemanusiaan akan lebih efektif ketimbang pendekatan yang mengatakan bahwa anak-anak di jalanan atau mereka yang ada di jalanan kriminal, ya. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan dan apa peran kami semua masyarakat di sini? Peran kita semua bangsa ini, ya, kalaupun pasal 34 nggak bisa dijalankan, tapi tanggung jawab sosial masyarakat kita punya masing-masing untuk memberikan perhatian yang serius terhadap problem sosial, termasuk anak jalanan. Tempatkanlah anak jalanan ini adalah anak yang menjadi korban. Korban dari mana? Bukan saja anak, tetapi orang dewasa juga yang menggantungkan hidupnya di jalanan adalah korban. Pendekatan adalah korban. Bisa dia korban politik, korban ekonomi yang tidak merata, korban keserakaan, korban juga hukum dan sebagainya, mengakibatkan terjadi degradasi ketahanan keluarga. Sehingga mereka lompat dari rumah yang seharusnya mereka nikmati menjadi turun ke jalan. Saya kira peran serta masyarakat, saya mengundang peran serta masyarakat mengubah stigma kepada anak jalanan itu nakal. Anak jalanan itu bukan nakal. Lalu apa yang kami harus lakukan? Di satu sisi katanya kalau memberi anak-anak itu uang di jalanan, ngamen atau mengemis, itu malah membuat mereka akan lebih lama di jalanan. Memberi tempat dan ruang pada anak jalanan itu. Contohnya? Bisa membangun sekolah-sekolah yang sifatnya alternatif, tidak harus formal, karena di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga pendidikan homeschooling juga boleh. Bagaimana kita masing-masing antara kita sekarang ini 5 saja, setiap orang bisa bertanggung jawab dengan anak jalanan untuk kembali ke sekolah. Beres anak jalanan di DKI Jakarta. Tetapi jangan lupa, apapun yang direncanakan oleh masyarakat harus didukung oleh program pemerintah. Jadi jangan membiarkan, oh ya ini tanggung jawab masyarakat, kemudian pemerintahnya diam-diam. Nggak gitu. Tapi apa yang menjadi inisiatif masyarakat, bagaimana mengentaskan anak-anak yang berada di jalan, yang sesungguhnya cita-citanya ingin sekolah, atau cita-citanya dia menjadi pedagang, mari kita fasilitasi. Karena semakin kita membangun solidaritas, bertanggung jawab, tidak mau menyelesaikan masalah keseluruhan, sedikit-sedikit demi sedikit, saya kira bisa selesai. Tetapi sekali lagi, pemerintah harus ikut serta mendorong peran serta masyarakat itu. Baik. Ya, Bung Aris, terakhir. Sekali lagi saya ingin dapatkan statement Anda bagaimana agar anak-anak jalanan ini bisa diselamatkan. Perlu ada pemetaan yang jelas, berdasarkan kebutuhan. Lalu kepemetaan itu kita kelompokkan, di mana anak yang ingin kembali sekolah, sekolahnya sekolah reguler atau sekolah yang lain, ada anak yang mau kembali ke pesantren, mari kita fasilitasi. Siapa yang bertanggung jawab ke pesantren? Kementerian Agama. Siapa yang bertanggung jawab kalau anak dari jalanan mau kembali ke sekolah reguler? Kementerian Pendidikan. Lalu kemudian bagaimana menjaga anak supaya tidak menjadi pelaku tindak pidana? Maka polisi bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM juga harus bertanggung jawab. Lalu penyandang-penyandang masalah kesejahteraan sosial, siapa yang bertanggung jawab? Kalau anak-anak itu ingin, katakanlah kembali untuk melakukan pekerjaan di luar sekolah, maka tanggung jawab Kementerian Sosial. Jadi yang mau saya katakan itu adalah perlu ada kerjasama lintas kementerian dan kelembagaan. Itu tanggung jawab negara, sehingga masyarakat juga bisa terbuka ikut berpartisipasi itu. Itu kalau bisa dilakukan. Sehingga pendekatan kriminal itu harus kita tinggalkan, tapi pendekatan kemanusiaan, pendekatan korban itu adalah yang utama. Baik. Ya. Terima kasih Bung Aris sudah berbagi dengan kami semua di sini. Mudah-mudahan apa yang Anda ungkapkan tadi menyentuh hati kami, ya, bahwa kepedulian kami ini menjadi penting juga untuk membantu anak-anak jalanan agar tidak berlama-lama di jalanan. Betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Andi. Kembali ke 3 tokoh yang di awal pembukaan acara ini menyanyikan lagu. Mereka adalah pengamen jalanan. Kisahnya diangkat oleh seorang sutradara asal Kanada dalam sebuah film berjudul Jalanan. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Nah, Andy berani turun ke jalanan ngamen? Gak mau. Maunya di dalam sini mulu? Iya. Oh, di sini enak dingin. Cemen. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan kita masih bercerita tentang kehidupan di jalanan. Salah satu tokoh yang ada di film Jalanan adalah
Boni. Mari kita sambut Boni. Enggak, mau nunggu mobil, Pak. Nunggu mobil. Nggak ada Metro Mini. Yang ada Metro TV di sini. Iya. Iya, terima kasih Bon. Silakan duduk. Boni, salah satu tokoh di film Jalanan. Sejak umur berapa ngamen di jalanan? Itu umur 8 tahun saya. 8 tahun? 8 tahun. Tunggu dulu, bagaimana ceritanya sampai bisa ada di jalanan pada usia 8 tahun? Waktu itu saya masih kelas 2 kalau nggak salah. Seingat saya masih sekolah kelas 2. Itu saya kalau ngelihat anak-anak bisa beli mainan gitu ya. Terus kalau ini kadang-kadang saya nonton TV nih. Kadang-kadang tetangga ini yang punya TV kalau ada saya masuk dimatiin gitu. Iya, udah gitu saya ke lampu merah daerah rumah saya galur ya. Lampu merah. Saya lihat anak kecil nih temen juga, maksudnya sepantar gitu. Saya lihat orang pada ngasih duit, nyanyi, kecek gitu. Saya liatin, ikutan gitu kan. Saya bikin tuh pakai kerop, saya bikin tek pakai batu tuh, pakai paku. Jadi tuh senjata buat nyari duit. Amin, saya lampu merah. Dapat duit? Dapat Om. Terus saya kumpulin tanpa tahu orang tua saya. Oh, jadi orang tua nggak tahu anaknya umur 8 tahun ngamen? Nggak tahu. Akhirnya lama-lama saya nggak pernah minta duit sama orang tua. Ya udah ngamen aja udah lampu merah. Jadi keterusan dari umur 8 tahun? Iya. Udah gitu saya nyoba naik 52 PPD. Ini apa ceritanya ujuk-ujuk naik 52? Kan ngamen di mana aja. Oh, ngamen di mana? Iya. Dimulai kan dari lampu merah, jadi biar nyambung, Pak. Oh iya. Gitu. Lebih pinter dia daripada saya. Gantian deh, kamu di sini aja deh. Seandainya saya jadi Bang Endi. Iya. Bang Endi berani turun ke jalanan ngamen? Nggak mau. Maunya di dalam sini mulu? Iya. Oh, di sini enak dingin. Cemen. Enak aja. Menarik untuk mengikuti kisah Boni. Tapi sebelum itu tentu Anda ingin tahu di film itu cuplikannya seperti apa sih? Ini dia cuplikannya. Saya ngikut orang, ngangkut barang, kuli gitu. Saya dagang koran. Saya bikin kotak semir, saya menyemir lah. Terjun lagi dengan usaha dagang rokok, gendong. Namanya hidup kan berubah-berubah nasib. Udah begitu saya belajar gitar. Kamu dua gadis ayu, mengapa dulu kau bilang I love you? Tapi sekarang engkau telah jemu, setelah kau tahu apa profesiku. Pengamen, sialan, si Ayu kagak pengertian. Ya. Udah pernah ditangkap? Iya. Saya 12 kali. 12 kali? Nah. Pernah di penjara nggak? Di Kedoya, pernah di penjara. Maksudnya kamtip ya. Iya. Kalau kriminal saya nggak pernah. Iya, masuk di dalam tahanan lah ya? Iya. Panti sosial gitu? Itu di Kedoya kayak dulu kan bekas penjaraan wanita. Jadi di situ saya pertamanya nangis. Ya, anak jalanan nangis? Ya kan dulu kan masih cemen. Satu sama. Kalau boleh tahu, kalau misalnya digaruk atau ditangkap gitu, terus kemudian dimasukin panti sosial, itu bisa keluar kalau bayar, apa betul itu? Ada yang begitu, ada juga yang ngurusin dari RT, RW, kelurahan, tapi disulit-sulitin gitu. Emang di dalam diapain biasanya? Di dalam sih paling dikurung, ya udah kasih makan pakai ompreng makannya gitu. Boni kan dari umur 8 tahun di jalanan. Apakah benar banyak sekali kekerasan terjadi pada anak-anak di jalanan? Ya. Ya saya sendiri udah pernah diperlakukan kayak gitu. Dulu saya tidur di Monas, masih PRJ di Monas. Saya tidur tuh kalau hari Minggu tuh demennya tuh di Monas.
Nah udah gitu saya tidur dibangunin sama orang tiga orang. Bangunin saya pertama baik, jangan tidur sini gitu. Ikut saya aja. Ini katanya. Petugas atau orang biasa? Bukan, kan anak jalanan juga. Oh, terus? Ya saya namanya saya kira baik, saya ikutin. Gitu. Ntar ada pembersihan atau tangkepan atau garukan, tadi dia bilang garukan. Nah saya ikutin, tahu-tahu tas saya diambil, celengan saya diambil tuh, saya bikin dari kotak kaleng susu. Itu saya demen sama logaman yang 1000 tuh. Nah yang tebel saya masukin. Itu diambil semua, saya ditabokin, disuruh minum air kencing saya. Air kencingnya siapa? Itu orang. Gitu. Dosanya apa di sini? Nggak tahu saya juga. Saya bingung. Ya saya cuman dendam aja. Udah kawin? Menikah maksud saya? Saya jadi malu. Oh, anak jalanan bisa malu juga rupanya. Ya orang itu pasti malu. Iya, sudah menikah? Sudah. Punya anak? Saya punya anak, bini yang kedua. Oh, jadi 2 kali menikah? Iya. Oh, terus istri kedua punya anak? Punya anak. Berapa anaknya? 1. Oke. Sekarang ini kumpul sama anak dan istri atau? Ya udah enggak. Kenapa enggak? Karena saya kan dihina sama istri saya. Anak jalanan, gembel, tidur kolong jembatan. Nah, dulu kok mau? Nah itu saya, tanya aja sama mereka. Nah katanya rindu juga ya, mau kumpul sama anak dan istri ya? Iya. Anak tahu bapaknya ngamen? Anak saya belum tahu, 2 tahun setengah. Oh 2 tahun setengah. Tapi saya dengar karena kerinduan itu ngarang lagu untuk anak. Iya. Judulnya apa? Matamu lentik. Matamu lentik. Syairnya boleh nggak nyanyikan sepotong syair? Matamu lentik, sangat menari, membuat aku jadi gelitik. Makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak, membayangkan matamu. Oh bulan, sampaikan salamku pada dirinya, ku suka dia. Ku selalu merindukan matanya. Iya. Jadi dengar-dengar lagu ini tercipta karena bertatap mata dengan anak ya, tapi anak kemudian dijauhkan ya oleh. Jadi saya mau ke air mata, cuma kata Bang Andi Busi Tegar. Jadi saya pendem-pendem air mata, saya bilang, ayo masukin lagi air mata. Tarik nafas dulu. Iya. Jadi pengamen juga hatinya lembut ya. Iya. Serius. Baik, ada adegan lucu. Saya udah nonton filmnya. Adegan lucu di film Jalanan. Karena di situ Boni mandi di bathtub. Dari mana bisa dapat bathtub? Saya nemu di tong sampah orang kaya. Itu orang kaya ya. Orang kaya udah pecah dibuang ya. Udah gitu saya bilang sama Sapam, "Pak, ini dibuang." "Iya, ambil aja." Saya panggil pasukan saya. Udah saya taruh, ya udah buat mandi. Biasanya situ ada kopi, ada rokok saya. Padahal di bawah kolong jembatan ini Iya. ya. Iya, jangan iri ya. Karena ini di bawah kolong jembatan ini. Jangan dibuat kalau dibuat. nggak sama saya. Baik, bagaimana kalau di ujung segmen ini Boni menyanyikan satu lagu untuk kami semua di sini? Asik, anak sekarang lagi nyentrik, sana jin robek, kuping ditindih, biar bulu emang udah bulu. Paten kacamata modern ribet, potongan rambut bondo kemarin, alis dikerok kayak Nini Towok, biar dulu emang lagi ngetren. Gara-gara krisis moneter, aku jadi ikut keteter. Adikku manis, jangan menangis, kalau menangis
susunya habis. Bapak-bapak sakit kepala pusing, ibu-ibu mengelus dada astagfirullahaladzim. Harga sembako melambung tinggi, beginilah nasib negara kita. Katanya pernah ngamen dalam keadaan hamil, terus pingsan di bus. Gimana ceritanya? Dari 3 pengamen yang diangkat kisahnya di film Jalanan, satu-satunya pengamen perempuan adalah Titi Juwaria. Iya, terima kasih. Lari-lari udah biasa ngejar bus ya. Iya, gitu lah. Oke, silakan duduk. Makasih. Titi asalnya dari mana? Ngawi, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kemudian ngamen sejak kapan? Boleh saya? Saya ngamen sejak tahun 91. Kalau masuk Jakarta tahun? Masuk Jakarta tahun 90. Oh, jadi 1 tahun setelah masuk Jakarta langsung ngamen? Enggak langsung ngamen, cuma ngikut-ngikut aja dulu awalnya. Oh, ini apa? Magang. Iya. Magang. Iya, umur berapa waktu itu? Saya sekitar umur 13 tahun. 14 tahun. Anak gadis umur 13 tahun mulai hidup di jalanan? Iya. Apa orang tua tahu? Enggak tahu awalnya. Nggak tahu awalnya. Nggak tahu. Berarti ada akhirnya ini ya. Pasti dong. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ingin mengenal lebih jauh Titi melalui film Jalanan. Ini dia cuplikannya. Suara bus kota datang dengan ramainya. Inikah panggilan untuk menjadi dirimu lagi? Ataukah diriku yang telah berubah? Satu diri yang terlepas di perjalanan dari apa yang kau sebut sebagai teman. Jadi apakah ku harus percayakan semua? Haruskah ku percaya? Jakarta, terimalah aku apa adanya. Jakarta, Jakarta. Vlog udah selesai ya? Udah selesai, udah enak, udah tinggal nunggu hasilnya aja. Kira-kira lulus nggak ya? Nah, kehidupan jalanan tadi kalau kita dapat gambaran sepintas dan juga saya tonton di film Jalanan, itu kan keras ya, Iya. bengis. Nah, sebagai perempuan yang hidup di jalanan, apakah tidak mendapatkan perlakuan kasar, keras dari sesama pengamen atau anak-anak jalanan? Pernah ya. Namanya saya perempuan ya, pastinya tergantung kita juga cara bergaulnya, cara pakai pakaian juga. Kalau saya pribadi biarin saya di jalanan ngegembel, istilahnya baju seadanya gitu ya. Intinya kalau saya biar cowok-cowok itu nggak ada iseng sama saya. Dijelek-jelekin gitu? Emang udah hasilnya jelek sebenarnya. Uang hasil ngamen untuk apa? Banyak. Misalnya? Saya biasanya nih ya ngamen, saya patokin dulu. Pakemnya saya 50.000 harus dapat. Saya ngamen 50.000, udah dapat 50.000. Saya cut, saya selipin di dompet paling dalam. Simpen dulu. Setelah itu baru ngamen lagi, makan. Udah makan, udah dapat makan, ngamen lagi. Setelah itu udah, itu enggak saya apa-apain, saya sampai pulang. Saya botol aqua yang gede tuh, yang paling gede itu kalau penuh itu 1.500-an, itu ada 300.000.
Dan itu kalau saya sebulan itu kemarin ya biasanya sampai 2 atau 3 botol aqua itu. 900.000. Untuk apa? Iya. Itu untuk ngirimin, kan anak saya ada yang di Jawa. Ibu saya juga udah nggak ada pekerjaan. Jadi saya tiap bulan tuh harus ngirimin orang tua. Gitu. Orang tua ngirimin tiap bulan 500.000. Itu pasti untuk kewajiban anak sekolah kan ya. Orang tua tahu kalau Anda ngamen, kan tadi awalnya nggak tahu. Iya nggak tahu, tapi akhirnya ya tahu. Taunya dari mana? Tetangga. Saya pulang kampung, saya tahu-tahu dibenci sama orang tua saya, sama keluarga saya. Ada apa? Saya bilang gitu. Kamu benar ngamen, katanya gitu. Iya saya ngamen. Kenapa Bu? Bikin malu aja. Saya bawa gitar ini Om. Saya terus bikin malu aja. Udah kamu nggak usah pulang lagi. Saya nggak diakuin anak 3 tahun Om. 3 tahun nggak diakui anak gara-gara ngamen. Bener. Yaudah kamu silakan. Kalau emang kamu jalan kamu kayak gitu, silakan aja gitu. Terus? Ya udah dari situ. Tapi tetap tekad di dalam hati orang tua begitu, itu motivasi aja buat saya supaya saya nunjukin ke orang tua saya, ke keluarga saya, kalau di jalanan itu nggak semuanya itu buruk. Jadi gimana caranya? Ya udah saya coba untuk terus gimana caranya. Ya anggap aja orang kerja tiap bulan dapat gaji gitu aja, kirimin. Kok diantara anak-anaknya kok yang bertanggung jawab malah saya gitu. Akhirnya orang tua dari situ luluh. Katanya pernah ngamen dalam keadaan hamil, terus pingsan di bus. Gimana ceritanya? Saya sama suami itu membayar kontrakan, terus nggak dapet. Saya tungguin suami saya pulang nggak berduit, Sedangkan orang kontrakan udah mau minta, ya kan? Kalau nggak pindah kata gitu. Saya bilang, udahlah ya, saya ikut aja ngamen. Toh suara saya juga lumayan. Kamu kan hamil katanya. Udah biarin, insya Allah nggak apa-apa. Pelan-pelan aja kita, saya bilang gitu. Ngamen deh tuh di AC 05 Bekasi. Saya ngamen, kebetulan belum makan dari pagi. Udah gitu, saya ngamen baru dapet 2 lagu, pingsan. Saya lagi ngambilin duit kan, pingsan. Jatuh, saya udah nggak sadarkan diri. Sorry. Iya, nggak apa. Saya nonton film ini, salah satu yang bikin saya nangis, nah, saya juga nangis nih gara-gara nonton film itu, adalah ketika adegan lulus ujian paket C, setara SMA. Iya. Bagaimana membagi waktu, karena di film itu tidak dijelaskan dengan detail ya, antara ngurusin anak ya, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, kemudian ngamen, masih bisa sekolah lagi. Bagaimana bagi waktunya ya? Iya. Intinya gini, saya tetap kembali ke semula. Saya itu dulu, keluarga saya kan keluarga nggak mampu. Saya pengen sekolah. Tahu-tahu kakak saya bilang gini, bukan kakak saya, ibu saya. Dok, bapakmu gak ono duit Ayahmu nggak punya uang, nggak punya duit ya. Terus piye sekolahmu? Dari situ saya udah waduh mana ya, saya bilang. Terus kakak saya kan di atas saya itu kan juara terus sekolah, pas ranking 1 terus gitu. Ya udah saya korbanin diri saya. Udah Bu, nggak apa-apa, saya nggak sekolah, biarin saya kerja. Saya bilang gitu. Kerja sama siapa? Katanya gitu. Biarin saya ngikut tetangga, ngikut ke Jakarta. Saya, kerja apa kamu? Nggak tahu lah nanti, pokoknya nanti. Yang penting kakak saya bisa sekolah, bisa ngangkat derajat orang tua, saya gitu. Tapi tetap di sini tuh, ya Allah, nggak bisa sekolah. Padahal keinginan tuh tinggi gitu loh, pengen sekolah gitu. Dari situ saya di jalanan tuh dibilang dendam enggak, cuman ya kembali untuk motivasi saya. Saya harus sekolah lagi. Baik, bagaimana kalau di akhir segmen ini Titi nyanyikan satu lagu buat kami semua di sini dan juga penonton di rumah? Jalan indah ku dendangkan, kontai ku melangkah, jalan memegakkan. Bocah kecil menari, hirup rasa mimpi,
Jalannya menyanyi bermodalkan naluri. Sayang, sungguh disayangkan, merekanya melihat dari kaca mobil mewahnya. Sayang, sungguh disayangkan, resah tuh berikan kasih sayang sesungguhnya. Tak pantas bocah belia mencari nafkah di tepian jalan. Kawan, mari dengarkan nyanyi mereka butuhkan kasih sayang. Kakang padamu. Thank you. Di film Jalanan, tokoh yang satu ini digambarkan urakan, liar. Rambutnya pun kusut, nggak keruan. Namanya singkat. Mari kita sambut Ho. Ada orang Jawa ngomongnya Sunda. Stop. Iya, nanti ada orang botak ngakunya Keribo. Baik, Ho. Asalnya dari mana? Asal dari Purworejo, tapi lahir Jakarta gitu. Oh, orang Purworejo tapi lahir di Jakarta. Udah berapa lama ngamen ini? Ngamen dari tahun 97. Umur? Umur 24 waktu kalau nggak salah ya. Ya, 24. Oh, agak telat ya masuk di Belantika Musik ini ya. Yang lain 8 tahun udah mulai mengorbit gitu. Ho terlambat ini ya. Oke, menarik. Sebelum melanjutkan bagaimana, kita ikuti dulu kisah cuplikan di film Jalanan. Selamat menikmati perjalanan Anda. Selamat ya. 1, 2, dan 3 atau partai lainnya, semuanya sama. Sama-sama janjinya, pilih boleh, tidak memilih juga boleh. Jangan memaksa, itu hak gue. Partai lo menang, tapi gue masih begini-begini aja. Katanya kalau partai gue menang, gue bisa menang. Mana? Gua masih begini. Reformasi, basa-basi, reformasi, balabasi. Ho, di situ atau di film itu Ho digambarkan urakan, liar, nggak keruan, omongannya maupun kelakuannya. Tapi yang menarik, ternyata Ho memilih untuk menikah. Jatuh cinta pada seorang perempuan. Asik. Kelepak. Bisa juga ya, tampang begini jatuh cinta ya. Ya kan saya manusia biasa, Bang. Kalau setan ya mungkin nggak kayak gitu. Ho jatuh cinta pada seorang perempuan. Bisa cerita sedikit supaya penasaran penonton yang belum nonton film itu. Siapa perempuan itu? Ya namanya Nurlela. Terus? Ya dia cantik. Terus anaknya 3 gitu, dia janda. Suaminya meninggal. Waktu itu si kecil itu namanya Tegar, masih kecil banget, umur 6 tahun. 6 tahun 6 bulan gitu. Salah ngomong, sorry ya. Pinter tapi nggak ada bapaknya. Terus saya bilang gini, boleh nggak saya jadi bapaknya? Katanya, ya kalau situ serius. Ini modus ini. Ini modus. Terus akhirnya?
Akhirnya ya dia, karena saya serius ya dia terima. Tapi penampilan saya begini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting itu apa tanggung jawab ya. Iyalah, maksud jawab doang nanggungnya enggak gitu. Nah, coba kita lihat cuplikan film ketika Ho menikah. Kiri terus. Mau nikah ya Pak ya? Iya Bu. Itu langsung di ruangan kita apa masuk ya? Ya, tunggu aja sana, Sam. Ya. Udah bete dia mukanya. Ini namanya nikah tapi nunggu-nunggu. Lama banget sih, bete nih gue. Di mana nanti Mang, di dalam sini? Berapa Bang? 10.000. Ih jangan ketawa deh. Gak ada kan? Maunya gue tadi 1.000, dia gak tega. Keterlaluan. Jadi nyaris 1.000 ya? Sampai 1.000. Nggak tega aja, akhirnya 10.000. Itu pun yang sekarang ini 9.000. Ada nyelip segini 1.000, ya udah 10.000 pas. Oh, 10.000 pas. Nah, Ho, kita ingin memperbaiki keadaan. Walaupun itu sudah terjadi. Ho, bagaimana kalau hari ini istri ada di sini nggak? Datang. Ya. Mana istri? Coba kita lihat. Oh, ada istri di sini. Iya, salam dulu. Iya. Oh, hari ini tim Ki Candy menyediakan setangkai bunga. Teater nih ya. Secara simbolik, Ho menyerahkan kepada istri tercinta untuk menunjukkan bahwa pernikahan dulu dengan mas kawin 10.000 itu mau diperbaiki dengan seikat bunga. Nah, mari kita saksikan rame-rame bagaimana Ho memperbaiki keadaan sejarah masa lalunya. Ini kembang benar-benar tulus persembahkan padamu. Thank you. Adegan orang dewasa itu. Kacau. Disensor aja. Sah-sah aja ya, wong istri sendiri ya. Tapi Ho, belum cukup itu. Mas kawin itu ya harusnya emas. Karena itu tim Ki Candy menyediakan mas kawin untuk istri tercinta. Baik, Ho, silakan diberikan kepada istri. Wow, sebuah cincin perkawinan. Ini mah tepatnya. Oh, jadi pakai Ho. Penonton dia. Penonton jangan ikut campur. Thank you. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk istri tercinta. Baik, terima kasih. Boleh kembali. Ho, kita naik ke atas panggung lagi. Baik, Ho, bagaimana kalau Ho juga menyanyikan satu lagu untuk kami semua di sini? Siap. Baik, kita berikan aplaus untuk Ho. 1, 2, dan 3 atau partai lainnya, semuanya sama, sama-sama janjinya. 1, 2, dan 3 atau capres lainnya, semuanya sama, sama ingin berkuasa,
di Busan International Film Festival di Korea Selatan, dan akhirnya kami menang juga juara 1. Dan itu sebelum saya perkenalkan Anda pada sutradara atau penggagas film ini, ikuti cuplikan film jalanan berikut ini. Ya, selamat sore, jumpa kembali dan kami dua musisi jalanan yang akan mencoba menghibur Anda lewat teman-teman kami. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Iya, kalau bawain lagu itu keren ya. Gue nggak punya apa-apa. Harta cuma gitar busuk. Tapi kan tujuan saya berkarya. Berkarya yang real. Kehidupan manusia di atas bis. Dan lagu saya mereka dengar. Ame-ame, belalang kupu-kupu. Gantong yang korupsi sekalian diberantasi. Oh yes. Tapi ini bukan rumah. Persinggahan. Gak lucu kan kalau misalnya anak saya suruh ngamen di jalanan, gak mau saya seperti itu. Anak saya harus bisa lebih dari saya. Gue cinta Indonesia, nggak tahu Indonesia cinta gue apa enggak. Di Senin dia nih udah kampit gue, lari, asal naik mobil aja. Hidup kemenangan! Hidup! Potong leher koruptor! Miskin tambah miskin, kita. Yang kaya tambah kaya. Semuanya itu pada bullshit. Mereka munafik. Mereka kalau jadi pejabat juga pada korupsi karena nggak kebagian aja itu. Sekarang saatnya saya memperkenalkan dalang di balik film ini. Ya, ada Daniel Sif. Ya, Anda ini asalnya dari mana sih? dari Kanada aslinya. Kanada aslinya, palsunya dari mana? Palsunya dari Indonesia, sudah 14 tahun di sini. 14 tahun di Indonesia. Omong-omong, dari mana awal mulanya muncul gagasan atau ide untuk membuat film jalanan ini? Saya sebagai penulis mulai menulis secara natural tentang cerita ini. Tapi saya merasa medium tulisan itu sangat terbatas. Karena ini cerita bermusik, berhumor, cerita yang gerak di tengah jalan Jakarta. Ada banyak suara jalanan. Jadi nggak mungkin mengekspresikan semua itu hanya di atas kertas. Film ini menghabiskan berapa lama? 6 tahun akhirnya. Ya. Ya. Tapi boleh tahu apa sih pesan moral yang ingin Anda sampaikan melalui film ini? Indonesia ini selalu digambarkan dengan dua cara yang ekstrim, yang sebetulnya jauh beda dengan kenyataan. Satu ekstrim adalah eksotisme Indonesia, tarian Bali, tarian Jawa, dan itu memang ada seperti itu. Tapi kehidupan sehari-hari di Indonesia beda jauh dengan hal-hal seperti itu, yang eksotis, yang selalu ada di materi turisme untuk orang asing. Di ekstrim lain ada juga dunia teror, Islam radikal, bencana alam yang kita selalu lihat di berita, apalagi di luar negeri. Sementara dari pengalaman saya pribadi di Indonesia, saya kenal banyak sekali cerita yang bukan seperti itu, tapi di tengah cerita orang-orang biasa, keseharian mereka. Dan khususnya di Jakarta, saya bisa dibilang penggemar Jakarta, dan saya langsung jatuh cinta dengan Jakarta dan warganya. Ya, boleh tahu berapa banyak kru yang terlibat dalam pembuatan film yang memakan waktu 6 tahun ini? Berapa banyak? Pasti banyak sekali itu. Coba kita hitung. Ya. 1, 2. Ini kru. Saya pegang kamera sekalian jadi sutradara dan produser. Ini Mbak Meta Eriska yang dulu pengamen jalanan juga. Kita kenal lewat komunitas yang sama di Blok M, sebetulnya Blok M sama Tomang. Dan akhirnya saya ada ide, daripada pakai kru yang mahal, yang mewah, yang orang-orang kaya biasa turun ke jalan dengan kamera, saya mau ajarin orang pengamen jalanan untuk mengambil sound, merekam suara.
mengapa Anda memilih 3 tokoh ini, Boni, Titi, dan Ho? Padahal kan di luar sana banyak sekali pengamen jalanan, tapi mengapa figur-figur ini yang Anda pilih? Nah, prosesnya dari awal saya menghabiskan 2 bulan pertama hanya untuk nonton, hanya untuk menyaksikan dunia atau subkultur pengamen ini. Jadi saya naik turun Metro Mini dan Kopaja selama 2 bulan. Belum bawa kamera ya, hanya melihat saja, mencari bisa dibilang audisi rahasia di dalam kepala saya saja. Audisi rahasia. Dan saya dengar mendapat apresiasi di luar negeri. Di mana itu? Ya, bulan Oktober kemarin kami terpilih terutama untuk ikut kompetisi di Busan International Film Festival di Korea Selatan. Itu termasuk festival paling besar dan paling kuat di Asia. Dan akhirnya kami menang juga juara 1. Dan itu... Nah, terima kasih Daniel ya. Menarik sekali cerita Anda dan pasti lebih menarik lagi kalau menonton filmnya. Kembali ke Boni. Apa harapan Boni terhadap anak-anak atau terhadap anak sendiri dan anak-anak yang ada di jalanan? Saya pengen biar anak saya juga enggak kayak saya ngamen di jalan. Dan juga kan kita perih banget di jalan, pahit, ya kan? Karena saya maunya tuh kayak kawan-kawan di jalan atau pengamen yang kecil di jalan gitu. Pengen kalau saya cita-cita ini, kalau saya punya rumah, saya pengen berkarya rame-rame. Yang dulunya ngamen, saya ajak berkarya, bikin gelang kayak bikin patung, melukis. Jadi nanti hasilnya kita bagi-bagi. Oh, ini kan tampang preman, hati malaikat. Nah, tentu juga Ho punya harapan terhadap anak-anak jalanan yang sampai hari ini masih hidup di jalanan. Apa harapan Ho? Oke lah jadi pengamen. Tapi ya seperti ini, menyelam sambil minum air. Tenggelam dong? Ya enggak, maksudnya mengamen kalau bisa ya sambil berkarya. Nyiptain apa saja yang penting diciptakan gitu. Mau kayak kata Boni kayak gelang kek, mau bikin rambut gimbal kek, mau bikin lagu kek, mau bikin naskah teater kek. Apa saja, yang penting bisa ada hasilnya gitu. Ya. Kalau Titi sebagai ibu 4 anak ya, tentu Anda juga tidak ingin anak-anak Anda ikut jejak ibunya. Pasti. Menjadi pengamen di jalanan. Apa harapan seorang ibu terhadap anak-anaknya? Saya ngasih kebebasan untuk anak saya. Mau istilahnya, mau kemana arah mereka itu, saya silakan aja. Yang penting ada tujuannya. Ya. Terima kasih ya, Titi ya. Maaf Mas Andi, ya. Buat harapan Mas Andi sendiri, ya. Supaya tidak takut lagi di jalanan, ya. Kami sediakan kenang-kenangan dari jalanan, ya. Menjadi anggota tim jalanan. Oh. Baik, terima kasih Daniel ya. Jadi ini untuk saya? Itu untuk Mas Andi. Wow, keren, keren. Jadi dipakai di jalanan, nggak usah takut lagi. Jadi kalau saya di jalanan, iya. Jadi nggak usah takut untuk berada di jalanan sepanjang memakai kaos bertuliskan jalanan. Terima kasih. Baik, Bung Daniel ya. Di ujung acara ini, karena mereka pejuang-pejuang kehidupan, dan saya baru dengar bahwa mereka juga memikirkan agar anak-anak mereka tidak seperti ayah dan ibunya hidup di jalanan. Maka ada teman saya dari Kick Andy Foundation akan memberikan apresiasi. Ini ada titipan dari pelukis yang ternama Bapak Sri Hadi Sudarsono yang dititipkan ke Kick Andy Foundation. Bentuknya adalah apresiasi tabungan untuk anak-anak Mas dan Mbak semuanya untuk tabungan pendidikan. Tony, 10 juta berupa tabungan pendidikan untuk anak-anak ya, untuk anak supaya tidak masuk titip buat anak-anak ya. Iya. Baik, gimana
Iya, baik. Di akhir acara ini, Bung Daniel Zif dan teman-teman juga ingin membagikan stiker dan bookmark jalanan buat Anda semua yang hadir. Dan ini ada satu buku menarik, ya. Buku ini juga akan saya berikan kepada Anda semua satu-satu yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga tidak usah khawatir. Kesempatan untuk mendapatkan buku ini juga ada melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, semoga topik ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipermudah jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta.